Tuhan sama-sama ya, kita di sini bukan untuk nonton sebuah ibadah, tapi kita semua mau sama-sama merasakan dan mengalami Tuhan. Jadi saya boleh minta pagi hari ini kita sama-sama bangkit berdiri. Yang bisa bahasa roh, kita bahasa roh ya. Hiarata pasigarata pasantara makaya rabasa kaya ramas. Hiarata pasataya rabakaraya rabasekarata pasikarana. Hiarata pasataya rabasekarata pasikarata pasandaya ramas. Oh Tuhan hadir. Hiarata masekanaya ramasenanamu. Huramasenanaya ramu. Hiarana masanaya ramas. Hurana maseramu. Hiarana kami memuji-Mu Tuhan. Hiranamu, Hiranamu, Hirasenanamu, Hirananas, Hiranamas, Hiranamas, Hiranamas. Cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Come on church, let's sing Hosanna. Hosanna bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun kami yang ada di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Dan kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dan biarlah puji-pujian kami ini mengalir dari hati kami dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mau memberkati kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, puji-pujian kami ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Siap untuk bersorak pada hari ini untuk Tuhan Allah kita. Mari kita mau nyatakan, kita mau masyurkan Kau yang berkuasa Tuhan atas kehidupan kami. Kuaca. Sebab Dia batu karang yang teguh, Kau perisai kami Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kalah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. 1, 2, 3, go! Bersorak, nyatakan Yesus kalah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang lebih meriah lagi. Thank you Lord. Agung dan perkasa nama-Mu Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamat, katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita mau bersorak buat Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Maju. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Serahkan nama Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes Lord, Jesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sungguh indah Tuhan nama-Mu Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan Kau sungguh besar Tuhan, sungguh ajaib, sungguh indah dalam kehidupan kami. Kau yang ciptakan semuanya, Kau yang mengindahkan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kaulah awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemenangan
Sungguh ajaib. Sungguh ajaib Yes, Jesus. namamu. Oh Yesus Kristus Rajaku, sungguh ajaib namamu, tiada sepertimu. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Sungguh ajaib namamu, kemuliaan-Mu Tuhan penuhi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu penuhi kami. Kau yang berkuasa, Kau yang berjaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama berdoa. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa, kami percaya bahwa Engkau yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Karena Engkau adalah awal dan Engkau adalah akhir. Kami berdoa Tuhan untuk pagi hari ini, khususnya untuk situasi yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga tidak pernah melepaskan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami khususnya berdoa untuk Bapak Presiden, untuk setiap jajaran pemerintah Tuhan, untuk para aparat yang bekerja Tuhan, untuk para pejuang di dalam dunia medis Tuhan, yang hari-hari ini bekerja keras Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemerintah daerah kami Tuhan, untuk Bapak Gubernur, untuk Bapak Wali Kota Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau telah pilih hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk boleh memimpin provinsi kami, boleh memimpin kota kami Tuhan. Engkau juga akan memberikan hikmat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami sebagai jemaat Tuhan boleh menjadi tubuh Kristus. Dan biarlah justru melewati momen ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, kami tidak hidup di dalam ketakutan, tapi justru kami merasakan Engkau hadir dan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap pergumulan, setiap keresahan yang ada Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua itu tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang paling indah, nama yang paling besar. Sama-sama katakan nama yang paling indah, sama-sama katakan Yesus. Yesus, Yesus yang termulia. Kau bukan doaku,
besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Kau tak tertandingkan, kau tiada Tuhan, selamanya kau berkata. Kau yang berkuasa, nama di atas segala nama. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, sungguh besar, sungguh ajaib namamu, sungguh indah namamu. Tiada nama lain di bawah langit yang diberikan kepada kami selain nama Yesus. Dan pagi hari ini kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, di dalam nama Yesus ada kekuatan, di dalam nama Yesus ada pengharapan. Pagi hari ini kami hanya berharap pada Engkau, Bapa, sumber segala kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu Engkau berfirman kepada setiap dari kami dengan cara yang unik, dengan cara yang pribadi kepada setiap dari kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan, memberikan pengharapan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap dari kami Tuhan boleh menjadi umat-Mu yang bersinar pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dalam ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, bisakah kita berikan apresiasi yang paling hangat untuk teman-teman tim Praise and Worship kita pagi hari ini. Terima kasih teman-teman tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dengan sangat baik. Shalom, selamat pagi JK Mawar Sharon. Pagi hari ini kita mempunyai sebuah kesempatan yang luar biasa untuk belajar firman Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi saya menyampaikan salam pada jemaat yang mungkin tidak bisa hadir pada ibadah kita pagi hari ini atau yang menyaksikan lewat rekaman, lewat YouTube. Pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama di tengah situasi dunia yang sekarang mau tidak mau kita akui sudah berubah dengan begitu cepat. Ya, apa yang sebelumnya kita tidak pernah sangka bisa terjadi seperti ini. Namun saya percaya bahwa gereja justru pada masa-masa seperti ini akan kembali kepada bentuk aslinya. Tahukah bahwa gereja itu dibentuk 2000 tahun yang lalu pada waktu Kristus naik ke surga, dia berkata bahwa tubuh Kristus atau gerejanya itu akan menjadi bagian dari kemuliaannya di muka bumi ini. Nah, saya melihat hari-hari ini dengan segala keadaan dan kondisi yang terjadi, bukan masa-masa yang mudah buat semua dari kita, tapi saya sungguh percaya bahwa gereja Tuhan itu justru mengalami namanya pemurnian. Amin. Mengalami namanya kembali kepada esensi. Nah, bicara mengenai esensi, pagi hari ini saya ingin sharing esensi apa yang menjadi esensi gereja. Karena seringkali kalau kita ngomongin gereja, seringkali anggapan kita adalah untuk kita ini berbicara mengenai satu bentuk atau sebuah tempat, suatu organisasi.
Tapi esensi tubuh Kristus itu sebetulnya ada 3. Sama-sama katakan 3. Ada 3. Ya, saya minta kita semua bisa bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Ya, pertama panggilan gereja yang utama adalah up. Sama-sama katakan up. Up, bicara coba sama-sama tangannya. Yuk, 1, 2, 3. Up, ya ke atas. Oke, ke atas. Yang kedua katakan in. In. Yang kedua adalah out. Out, sama-sama keluar. Oke, silakan bisa duduk. Terima kasih. Saudara, esensi gereja adalah pertama kita ini ke atas, saudara. Gereja sekali lagi bukan bentuk ibadahnya ada lagu cepat atau tidak, ada gedung atau tidak, jemaatnya berapa kebaktiannya, bukan itu. Itu adalah organisasi yang kita kenal. Tetapi gereja yang pertama diundang punya tugas dan panggilan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Gereja ada, tujuan utamanya adalah setiap dari kita ini bisa terkoneksi dengan Bapa di surga. Kita menerima kekuatan dari Bapa di surga, mengalami persekutuan dengan Bapa di surga. Itu adalah tujuan dan panggilan gereja. Bukan, sekali lagi, bukan bentuk ibadah, tetapi bicara mengenai hubungan. Nah, selama kita ada di gereja selama ini, apakah kita merasa hubungan kita ke atas itu sudah terbangun, atau kita merasa hubungan ini belum ada? Ya, jadi pagi hari ini mari kita sama-sama evaluasi. Pertama, panggilan gereja adalah up, ke atas. Artinya hubungan kita pribadi dengan Tuhan itu nomor 1. Karena percaya atau tidak, semua kehidupan kita, kualitas kehidupan kita akan sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa kita mengenal Tuhan, seberapa kita punya pengertian tentang Bapa, itu akan menentukan segala hal yang lain. Amin. Yang kedua tadi saya katakan adalah in. Sama-sama katakan in. In bicara mengenai ke dalam. Gereja adalah sebuah komunitas, saudara. Gereja sekali lagi bukan organisasi, bukan gedung. Gereja adalah komunitas. Komunitas artinya keluarga. Di dalam gereja tidak ada istilah saya atau aku. Di dalam gereja hanya ada satu kata, yaitu kita. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Seringkali kalau orang berasumsi bahwa Pak Pendeta, Pak Gembala adalah yang bertanggung jawab untuk gereja, itu adalah sebuah kesalahan fatal, saudara. Ya, dari sejak mula, kalau Anda baca dalam Perjanjian Baru, tidak ada istilah gembala, tidak ada istilah pemimpin. Pemimpin yang ada di mimbar, teman-teman yang bermain musik, teman-teman yang saat ini ada di multimedia, setiap dari kita itu adalah tubuh Kristus. Yang membedakan kita adalah fungsi, sama-sama katakan fungsi. Semua dari kita sama pentingnya, saudara. Semua dari kita sama pentingnya, saudara. Enggak ada satu bagian yang lebih menonjol. Semua penting, maka dari itu in bicara mengenai kita. Sama-sama katakan kita. Yang memperhatikan jemaat itu kita. Yang membangun persekutuan dengan Tuhan itu kita. Bukan dia, bukan Pak Pendeta, tapi kita. Artinya untuk gereja itu menjadi kuat, tubuh Kristus kuat, semua harus berpartisipasi. Ya, saya percaya di tengah situasi seperti ini, kita diajarkan untuk social distancing, untuk menjaga jarak. Itu adalah anjuran dari pemerintah yang menurut saya sangat baik. Namun kita jangan terjebak kemudian berpikir bahwa social distancing itu artinya kita terisolasi. Terisolasi itu berbeda dengan social distancing, saudara. Isolasi artinya Bapak dan Ibu merasa Anda sendirian. Anda merasa tidak ada yang memperhatikan. Anda merasa tidak terdengar. Anda merasa tidak ada yang menolong. Fungsi dari gereja, sama-sama katakan, adalah kita. Kita. Artinya kita harus pastikan bahwa setiap anggota yang ada, mereka merasa diperhatikan. Ada yang dikunjungi,
ya mungkin bisa menguatkan. Anda bisa kunjungi sesekali waktu. Kalau memungkinkan, kirim pesan lewat WA, lewat berbagai aplikasi yang sekarang ada, Zoom, ada YouTube, ada berbagai platform yang sekarang ada. Kita tanggung jawab untuk memperhatikan siapa? Kita. Tanggung jawab untuk kita menjadi kuat adalah siapa? Kita. Ya, jadi sekali lagi kita ini sama pentingnya, cuma beda fungsinya. Sama-sama katakan beda fungsinya. Lalu yang ketiga, hal yang ketiga panggilan gereja yang utama adalah out. Sama-sama katakan out. Out bicara keluar. Gereja pertama punya hubungan sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, melayani Tuhan, ya, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Yang kedua adalah untuk kita ini saling mengasihi. Komunitas berasal dari kata kom dan munus, artinya saling mengasihi, saling memperhatikan, itulah komunitas. Yang ketiga adalah kita ini tugasnya adalah untuk keluar. Saudara, gereja adalah satu-satunya organisme, saya katakan, gereja adalah satu-satunya organisme yang dibentuk dan dibuat, keuntungannya bukan hanya untuk anggotanya saja, tetapi untuk orang yang di luar dari gereja. Tugas dari gereja, firman Tuhan Matius 5 ayat 16 berkata, jadilah kamu terang dan garam. Terang dan garam artinya bicara mengenai dampak keluar, bicara mengenai penginjilan, bicara mengenai mengabarkan kabar baik kepada teman-teman kita di luar komunitas kita. Oleh karena itu saya percaya kalau gereja kehilangan 3 esensi ini, tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tidak konsentrasi dengan saling mengasihi, saling menolong, dan yang terutama yang ketiga, kita harus ingat bahwa tugas kita bukan hanya sekedar kumpul, tetapi kita diperlengkapi oleh firman Tuhan, kita dikuatkan satu sama lain untuk tugasnya adalah melakukan amanat agung. Ya, jadi kita harus keluar selalu. Kita di sini, kita menerima firman Tuhan bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk kita boleh, kehidupan kita boleh jadi kesaksian sehingga orang lain bisa mendapatkan keuntungan dari kita. Amin. Nah, itu pagi hari ini yang saya sampaikan, itu belum khotbah, itu baru pemanasan, saudara. Sama-sama katakan pemanasan. Pemanasan, ya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sharing. Di dalam bulan ini kita membaca tentang keajaiban Tuhan. Saya ingin beri judul sharing kita adalah melihat Tuhan. Sama-sama katakan melihat Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Yang sudah sama-sama katakan amin. Oke, saya akan tunggu. Yang sudah dapatkan sama-sama katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras ayat ini. 1, 2, 3. Kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Saya akan juga bacakan dalam Matius 5 ayat yang 8, Anda bisa memperhatikan. Matius 5 ayat 8 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, apa yang coba saya sampaikan pada pagi hari ini adalah hal yang sangat amat penting. Berapa banyak dari kita setuju bahwa Tuhan itu senantiasa melihat kehidupan kita? Berapa banyak yang setuju bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir? He is the omnipresent God. Dia hadir dimanapun. Bahkan pada saat kita di toilet pun dia hadir. Kita di tempat yang paling jauh pun Tuhan hadir. Bahkan Anda bisa masuk ke dalam sebuah nightclub pun penuh dengan asap rokok dan segala macam, semua kondisi yang buruk dia hadir. Ke tempat yang tertinggi, tempat yang terendah.
Pagi hari ini kita tidak membahas tentang omnipresence, kemahahadiran Tuhan. Tapi pagi hari ini kita ingin membahas hadirat Tuhan yang kedua, yaitu yang namanya manifested presence atau kehadiran Tuhan yang termanifestasi. Saudara, ada perbedaan yang sangat besar antara Tuhan Maha Hadir dan Tuhan memanifestasikan kehadirannya. Yang mengerti katakan amin. Ada perbedaan besar antara Tuhan Maha Hadir dalam kehidupan kita dan Tuhan hadir dalam manifestasinya. Pada saat Tuhan hadir dalam manifestasinya, artinya kita ini bisa merasakan dampaknya. Kita ini bisa merasakan pertolongannya. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, dikatakan marilah kita mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saudara, Tuhan melihat kita itu adalah sesuatu yang umum dan kita sudah ketahui. Tetapi yang pagi hari ini kita mau belajar adalah bukan Tuhan melihat kita saja, tetapi kita melihat Tuhan. Nah, apa artinya melihat Tuhan? Melihat Tuhan itu artinya merasakan bahwa Dia benar-benar ada. Pada saat kita butuh pertolongan, Dia betul-betul memberi pertolongan. Itu namanya kita melihat Tuhan. Kita merasakan dampaknya dari kehadiran Tuhan. Justru pada waktu Tuhan memanifestasikan kehadirannya dalam kehidupan kita, kita patut mengerti bahwa siapa kita itu sangat penting. Ya, di satu sisi kita belajar bahwa kita ini perlu untuk mengerti bahwa kita ini tidak perlu takut dengan situasi dan kondisi, termasuk saat ini. Ya, di tengah penyakit, kalau kita tahu bahwa kita punya Bapa dan Bapa kita itu adalah Bapa yang bukan hanya sekedar kita kenal di dalam Alkitab, tapi Dia memanifestasikan kehadirannya. Kita nggak perlu takut, saudara. Ya, walaupun orang panik, jangan sampai pindah rumah gara-gara kejadian seperti ini, saudara ya. Tapi Anda percaya bahkan dimanapun Anda berada, ada perlindungan Tuhan. Bukan artinya kita kemudian sembarangan, ya, kita sengaja melanggar aturan pemerintah, himbauan pemerintah. Bukan seperti itu. Tetapi kita mengerti bahwa ada perlindungan Tuhan. Oleh karena itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan seperti ini. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, tahukah bahwa identitas kita itu adalah sebagai anak? Saudara, saya percaya ada begitu banyak orang waktu saya cerita pengalaman seperti itu, orang pingin punya koneksi, betul? Orang pingin punya backing. Tapi tahukah bahwa kita mempunyai backing yang jauh lebih luar biasa? Tadi kita nyanyikan nama di atas segala nama, nama yang indah, nama yang besar, saudara. Seringkali kita lupa bahwa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu kita hidup di dalam kekudusan, kita sebetulnya sedang mengaktifkan status itu di dalam kehidupan kita. Kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa Tuhan akan dan pasti memanifestasikan dirinya di dalam setiap kondisi kehidupan kita sesulit apapun. Amin. Amin. Oleh karena itu, kekudusan menjadi hal yang sangat penting. Melihat Tuhan artinya menyadari, merasakan dampak dari hadiratnya. Pada waktu Dia hadir, segala hal yang tadinya nggak mungkin, segala hal yang tadinya sulit menurut pemandangan manusia, Tuhan bisa rubah seketika. Pertanyaannya adalah,
apakah kita hidup di dalam kekudusan? Kekudusan, kudus adalah kondisi atau atmosfer di mana Tuhan dapat dilihat dan dapat dialami. Ya, pagi hari ini kekudusan itu apa? Kekudusan adalah kondisi atau atmosfer di mana Tuhan dapat dilihat dan dapat dialami. Ini bicara mengenai berkat, kuasa dan mujizatnya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Lah terus bagaimana caranya kita ini hidup kudus? Anda ingin belajar? Amin. Kekudusan, firman Tuhan katakan, itu bukan karena apa yang kita kerjakan, saudara. Ada banyak orang mempunyai pengertian yang keliru. Kekudusan buat mereka adalah untuk meninggalkan kota Semarang, masuk ke goa di sebuah gunung yang tinggi, bermeditasi, cari ketenangan, saudara. Jangan marah, jangan melakukan ini, perilaku ini, itu namanya menjaga kekudusan. Jangan nonton film, jangan baca koran, jangan melakukan dengar lagu-lagu dunia, itulah kekudusan. Saudara, itu bukanlah kekudusan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saya katakan bahwa itu adalah konsep yang sangat keliru. Ya, pagi hari ini kita ingin mengalami kekudusan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, apa itu? Kata kudus itu berasal dari kata kados. Sama-sama katakan kados, yang artinya dipisahkan. Dipisahkan. Siapa yang memisahkan kita? Mari kita buka sama-sama di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Inilah kekudusan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Jadi di sini kita belajar dengan jelas bahwa yang memisahkan itu bukan kita. Bukan kita memisahkan diri dari dunia, tetapi Tuhan yang memisahkan kita. Nah, memisahkan itu konsepnya seperti apa? Memisahkan itu artinya dibedakan dari orang umumnya. Kalau kita bicara mengenai perabot di rumah tangga kita, ada piring-piring yang dikhususkan untuk menjamu tamu. Anda bisa mengerti ya? Ada piring-piring perabotan-perabotan khusus yang tidak dipakai setiap hari. Itu namanya dikuduskan. Dipisahkan untuk suatu maksud yang mulia, untuk maksud yang lebih luar biasa, untuk maksud yang bukan umum. Itulah arti dikuduskan. Artinya yang memisahkan kita itu bukan diri kita, sekali lagi, tetapi karya Tuhan di atas kayu salib. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai 14, saya ingin bacakan apa yang Rasul Paulus tulis untuk kita. Kolose pertama ayat yang 9-14 katakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita, sekali lagi Dia memisahkan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita, garis bawahi kata memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi Rasul Paulus berkata, sungguh penting saya berdoa supaya orang-orang kudus ini bisa ngerti maksudnya Tuhan itu apa menebus kita.
Ini doa yang begitu penting sehingga Rasul Paulus doakan untuk setiap dari kita, bahkan kita semua yang hidup 2000 tahun kemudian. Di dalam Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah, sama-sama katakan buah, yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, kata buah di sini di dalam bahasa Inggris dalam terjemahan memakai kata benefit. Saudara tahu kata benefit? Benefit artinya keuntungan. Tahukah saudara apa keuntungannya Tuhan mati untuk kita? Apa keuntungan dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Banyak orang berpikir bahwa benefit atau buah dari keselamatan adalah untuk kita masuk surga. Saudara, saya mau katakan bahwa itu benar, tapi cuman seperberapa persen benar, saudara. Firman Tuhan tidak pernah saudara bisa baca secara jelas dalam perjanjian baru, tidak pernah mengatakan tujuan kita diselamatkan adalah untuk masuk surga, saudara. Di sini dikatakan di Roma 6 ayat 22 dikatakan tujuan kita diselamatkan adalah untuk kita menerima pengudusan. Sama-sama katakan pengudusan. Pengudusan atau kekudusan itu jauh lebih amat penting daripada sekedar masuk surga, saudara. Kalau Anda berpikir pagi hari ini jemaat, kalau Anda berpikir bahwa Anda terima Tuhan Yesus sekedar supaya Anda masuk surga, saya berani katakan bahwa mungkin selama ini tanpa sadar kita sudah menghina, saya katakan menghina dan merendahkan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau itu satu-satunya pengertian kita akan tujuan dari keselamatan, kita salah besar, saudara. Tujuan dari keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, tapi tujuan dari keselamatan adalah pengudusan. Apa artinya pengudusan? Pengudusan itu artinya kita dibentuk semakin serupa menjadi seperti mulianya seperti Kristus. Tujuan kita diselamatkan sekali lagi bukan untuk kita diangkat naik ke surga, saudara. Walaupun itu akan terjadi. Tetapi tujuan kita diselamatkan, benefitnya, keuntungannya, buahnya adalah kekudusan. Diselamatkan supaya kita ini dikuduskan, supaya semakin cemerlang. Nah, ibaratnya begini, saudara, saya kasih analogi, kekudusan itu ibarat seperti sebuah pelatnas. Bapak Ibu pernah dengar pelatnas? Pemusatan latihan nasional. Ada begitu banyak atlet-atlet yang saya percaya mereka sangat rindu untuk dipanggil masuk dalam pelatnas. Setuju? Nah, untuk atlet itu dipanggil untuk masuk dalam pelatnas, itu bukan karena usaha mereka, saudara. Tetapi pada saat seseorang dari pemerintah memutuskan, kamu saya pisahkan, kamu saya kuduskan, kamu saya pindahkan, kamu saya pilih untuk masuk dalam pelatnas, itulah arti kekudusan, saudara. Bukan karena usaha dari atletnya, tapi karena keputusan dari orang lain. Dipindahkan, bukan karena dia cukup baik, tetapi karena keputusan dari orang yang bisa melihat potensi dari atlet ini. Nah, selama di dalam pelatnas tentu kita tahu bahwa atlet tidak bisa kemudian hidup sembarangan. Ya, ada begitu banyak anak Tuhan, orang Kristen sekarang kali mengeluh begini. Dulu waktu belum kenal Tuhan, enak, bebas, bisa sembarangan, bisa melakukan apa saja. Anak-anak muda, ya, bisa sembarangan, mau tidur sampai jam berapa, mau makan apa terserah, mau Indomie berapa terserah, ya. Tapi begitu sudah dipilih, semua kebebasan itu sepertinya hilang. Buat kebanyakan orang itu merupakan hal yang tidak nyaman, hal yang tidak menyenangkan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh.
Tapi tahukah kalau Anda tanya kepada setiap atlet yang tidak dipilih oleh pelatnas, mereka akan berkata, saya lebih memilih untuk hidup saya dibatasi, saya memilih untuk saya tidak boleh ini, tidak boleh itu, tetapi saya dipilih untuk merepresentasi, untuk menjadi perwakilan dari bangsa dan negara Indonesia. Setuju enggak? Saya belum pernah dengar, saya punya teman-teman beberapa menjadi atlet, belum pernah dengar ada orang yang berkata, atlet pelatnas yang berkata, saya iri menjadi orang biasa. Setahu saya orang biasa yang iri dengan orang yang di pelatnas, saudara. Orang biasa yang iri dengan orang yang dipilih, saudara. Tahukah bahwa dipilih itu sekali lagi bukan apa yang kita kerjakan, tetapi karya kayu salib, karya keselamatan itu memisahkan kita untuk tujuannya untuk dikuduskan. Nah, oleh karena itu dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tujuannya adalah itu, saudara. Untuk kita ini, hidup kita kemudian diperbarui sedemikian rupa, sehingga orang melihat kita, atlet itu masuk pelatnas, tujuannya bukan untuk dibiarkan begitu saja. Tapi masuk pelatnas, dikumpulin bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi tujuannya adalah dilatih, diperlengkapi, untuk dididik, didisiplin, supaya pada waktu kejuaraan dia mengeluarkan performa yang terbaik, dan itu mempermuliakan bangsa dan negara. Intinya begitu. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Pada waktu kita dipilih, bukan sekedar supaya kumpul-kumpul, tapi sekali lagi punya dampak keluar. Itulah arti dikuduskan. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kekudusan sekali lagi bukan upaya kita, tetapi adalah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bagaimana kita secara realnya kita ini hidup kudus? Hidup kudus. Saudara tahukah bahwa di dalam pelatnas itu mereka diberikan namanya seorang pelatih. Amin. Bapak banyak yang tahu bahwa di pelatnas ada pelatih? Ya. Kita tahu bahwa mereka tidak disuruh latihan sendiri, tapi mereka dikasih pelatih. Nah, tugasnya apa pelatih? Pelatih itu antara lain tugasnya adalah untuk memberitahu kepada mereka cara pola hidup yang benar, cara pola makan yang benar, cara pola mengatur istirahat yang benar. Oleh karena itu, untuk seorang atlet itu bisa mencapai performa peak, performa puncak, dia tidak perlu melakukan banyak hal, ya. Dia tidak perlu baca buku, cari-cari sendiri, tapi dia cuma bergantung pada satu pribadi, yaitu namanya pelatih. Pada waktu kita dikuduskan, bagaimana caranya kita ini bisa kemudian dimurnikan dan dipermuliakan hidup kita? Itu mengikuti pelatih. Siapa pelatih kita? Siapa pelatih kita? Pelatih kita adalah Roh Kudus. Pelatih kita adalah Roh Kudus, satu pribadi yang tidak akan bisa dipisahkan dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus. Begitu Anda dipilih, bukti utamanya apa Anda sudah dipilih? Bukti utama Anda sudah diselamatkan apa? Cuman satu, meterainya adalah Roh Kudus. Roh Kudus bukan bicara hanya sekedar manifestasi bahasa roh, saudara. Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Satu hal untuk kita bilang bahwa, ya Pak, saya sudah pernah didoakan, saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pertanyaan saya bukan itu pagi hari ini. Pertanyaan saya pagi hari ini, sudahkah hidup kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara, enggak cuma penting diisi, saudara, tapi yang lebih penting adalah
pimpin. Sebagaimana seorang atlet, untuk dia jadi atlet yang prima, yang terbaik, harus 100% bergantung sama pelatih. Galatia 5 ayat 16-18 berkata seperti ini. Maksudku ialah, Rasul Paulus berkata seperti ini, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Itu satu-satunya yang diminta Paulus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi, perhatikan, akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, tahukah bahwa hanya Roh Kudus yang memberikan kita keselamatan? Amin. Karya Roh Kuduslah satu-satunya yang memberikan kita kasih karunia dari Tuhan. Tapi Roh Kudus yang sama yang bisa membawa kehidupan kita untuk dikuduskan, yang membawa kehidupan kita untuk dimurnikan. Pagi hari ini penerapannya bagaimana? Saudara, mungkin gak ada Anda melihat pada pagi hari ini ada sifat-sifat lama, ada kebiasaan-kebiasaan kita misalnya contohnya orang yang gampang khawatir, orang yang gampang takut, sedikit-sedikit takut. Saudara, tahukah bahwa mengubah takut dan perilaku khawatir itu bukan dari hasil usaha Anda, tapi Anda harus menyediakan diri Anda untuk dipimpin oleh roh. Izinkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan dihidupkan hanya oleh Roh Kudus, saudara. Anda baca Alkitab, Anda perlu Roh Kudus untuk membuka pikiran Anda bahwa Tuhan masih berbicara kepada setiap kita sampai hari ini. Tuhan masih mengintervensi kehidupan kita sampai hari ini, saudara. Anak-anak muda, kita semua, mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang susah sekali kita tinggalkan. Mungkin kita seorang yang gampang marah, saudara. Punya masalah dengan emosi. Mungkin kita ada hal-hal yang orang lain gak tahu, tapi sudah bertahun-tahun kita hidup di dalam keterikatan, di dalam kecanduan. Saudara, tahukah saudara, Anda tidak bisa kalahkan semua sifat jelek Anda hanya dengan usaha dan tekad, saudara. Semakin Anda berusaha, semakin Anda merasa terbelenggu seperti Galatia 5 katakan. Semakin Anda berusaha untuk mengalahkan itu, justru rasanya Anda malah semakin dikalahkan. Satu-satunya cara cuma satu, hiduplah oleh roh. Tahukah saudara, firman Tuhan mengajarkan bahkan pada waktu kita ini jatuh, ya kita pasti belum sempurna, kita melakukan kesalahan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menerima kasih karunia itu. Ada banyak orang pada waktu mengalami kejatuhan, melakukan kesalahan yang sama lagi, mengulangi lagi. Dulu sudah janji gak merokok, balik lagi. Dulu janji sudah gak akan marah, melakukan lagi, saudara. Terus apa yang biasanya terjadi? Biasanya kalau seperti itu terus apa yang terjadi? Ada rasa apa? Malu, betul? Ada rasa apa? Tertuduh. Ada rasa apa? Menyesal. Tahukah saudara, malu, tertuduh, menyesal tidak akan buat kelakuanmu lebih baik. Tidak akan pernah membuat kelakuan kita jadi baik, saudara. Semakin Anda menyesal, semakin Anda tertuduh, justru saya berani jamin Anda akan melakukan lagi, dan terus. Saudara, hanya satu kuncinya, Anda harus terima kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu apa? Sebagaimana Anda diselamatkan, pada saat kita juga mengalami atau melakukan kesalahan, Anda minta pengampunan dari Tuhan. Anda berkata, Bapa, aku hari ini tidak sempurna. Aku mau untuk terima kasih karunia-Mu. Tuhan, aku ingin terima pengampunan-Mu di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima.
Anda duduk, tenangkan diri sampai Anda betul-betul merasakan pengampunan dari Tuhan. Saya percaya saudara, kalau Anda lakukan seperti ini, tidak ada satupun yang bisa bertahan dalam kehidupan Anda. Semua kebiasaan, semua hal yang Anda struggle, yang Anda berjuang mati-matian, tidak ada yang sanggup bertahan, saudara, pada saat Anda melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan begitu sederhana. Melihat Tuhan di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat amat penting. Sekali lagi, kekudusan adalah area di mana kita itu bisa merasakan Tuhan menolong kehidupan kita. Dan pagi hari ini secara khusus dalam situasi dan kondisi seperti ini kita butuh banget. Amin. Kita butuh banget Tuhan itu bukan hanya omnipresent, bukan hanya maha hadir, tapi kita butuh Tuhan yang manifestasikan kehadirannya. Dan firman Tuhan katakan satu-satunya itu bisa terjadi, syaratnya cuma satu, kekudusan. Kekudusan sekali lagi intinya bukan kita berusaha untuk jadi kudus, tapi Anda harus mengerti, kekudusan itu adalah karya Tuhan. Dipisahkan itu bukan kerjaan kita, dipisahkan itu karya Tuhan. Kita cuman perlu untuk apa? Hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh artinya apa? Anda baca firman Tuhan, Anda coba renungkan firman Tuhan, Anda minta Roh Kudus yang sama, yang penuhi hati saya. Roh Kudus, Engkau juga akan terangkan saya, apa visi firman Tuhan ini, apa yang Engkau ingin katakan dalam kehidupan saya. Nah, saya percaya sekali lagi, nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Apapun itu saudara, masalah Anda, problema kehidupan Anda, tidak ada nama lain yang lebih dahsyat, lebih indah, lebih besar daripada nama Yesus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama kita sembah Tuhan pagi hari ini. Sungguh ajaib namamu, sama-sama katakan, Oh Yesus Kristus, hanya dalam namamu Tuhan ada kuasa. sungguh ajaib namamu, tiada sepertimu. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu. Oh Yesus Kristus Rajaku, sungguh ajaib namamu, tiada sepertimu. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Pagi hari ini mari kita responi firman Tuhan. Sungguh ajaib namamu, tiada nama lain. Saudara, pagi hari ini adalah kesempatan yang baik. Kalau Anda belum pernah mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda, tidak ada jalan lain selain Roh Kudusnya dicurahkan dalam kehidupan kita, yang memberikan kepada kita kuasa untuk menang dalam kehidupan ini, untuk menang dari atas ketakutan, kekhawatiran kehidupan kita, untuk menang dari segala sifat-sifat buruk kita yang membelenggu kita selama ini, untuk kita menang dari segala pergumulan, segala hal keresahan yang ada di dunia ini saat ini. Pagi hari ini kita bukan hanya butuh untuk Tuhan melihat kita, tapi kita butuh untuk melihat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Pagi hari ini mari buka hati kita, terima keselamatan, terima anugerahnya. Dia rindu untuk hadir dalam kehidupan kita, untuk memberikan kepada kita kemenangan. Bahwa pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap dari kami yang ada di ruangan ini,
bahkan setiap dari kami yang menyaksikan Tuhan, agar kami boleh Tuhan merasakan dan melihat Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup, dan bukan hanya sanggup, Engkau sangat mau untuk hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah pada saat kami menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, kami boleh melihat setiap langkah demi langkah. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada proteksi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami pulang bukan sebagai orang-orang yang tertekan, orang yang kalah, tetapi kami pulang dengan pengharapan yang pasti, karena yang membackingi kami, yang nama di atas segala nama, nama di atas segala otoritas, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itu memanggil kami sebagai anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau pulang, setiap dari kami mau meninggalkan tempat ini dengan berkat dan anugerah dari Engkau. Mari kita akan sama-sama angkat tangan hadapan kita. Mari kita sembah Tuhan. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Sama-sama katakan sekali lagi, ku terima kuasa. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh. Nyanyikan ini dengan keyakinan. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, terima kasih, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu, Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. mari kita angkat tangan kita dan terima berkat-Nya. Kiranya kita pulang dengan anugerah dari Bapa, kasih setia yang dibuktikan dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada dalam kehidupan kita. Biarlah Dia boleh menyinari wajah-Nya, menyinarkan wajah-Nya kepada kita, dan memberi kita kasih karunia di dalam kehidupan kita. Pulanglah jadi berkat buat keluarga kita, buat tempat pekerjaan kita, buat lingkungan kita, buat pelayanan kita, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dirasakan dan orang banyak boleh menyaksikan bahwa Tuhan benar-benar ada di dalam dan melalui kehidupan kita. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.